Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyajtatu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi Qur'an Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji dan syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kita nikmat, kesehatan, kesempatan, iman dan Islam, dan sampai sekarang kita masih sehat walafiat. Salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi tauladan kita, Nabi akhir zaman kita, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau telah mengajarkan kita, memberikan tauladan kepada kita semua dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, Shiratal Mustaqim. Semoga kita semua termasuk umatnya yang mendapatkan syafaat di yaumul qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari atau membahas pelaksanaan sholat. Sudahkah kamu sholat secara tertib dan tepat waktu? Setiap muslim wajib melaksanakan sholat dengan tertib, tepat waktu. Untuk bisa sholat secara tertib dan tepat waktu, kamu harus memperhatikan waktu-waktu sholat wajib. Mari kita pelajari bersama-sama. Menunaikan sholat secara tertib, setiap muslim wajib melaksanakan sholat wajib 5 waktu. Setiap sholat wajib 5 waktu harus dilakukan secara tertib, yaitu tepat waktunya. Sholat wajib 5 waktu masing-masing memiliki ketentuan waktu yang pasti. Masing-masing sholat wajib 5 waktu memiliki batas awal dan batas akhir. Bagi setiap muslim wajib melaksanakan sholat dalam waktu yang telah ditentukan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza qadaytumul sholata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan ala junubikum wa idza tanantum wa aqimus sholata inna sholata kanat ala mu'minina kitaban mauquta. Yang artinya, selanjutnya apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu, ingatlah Allah ketika kamu berdiri, pada waktu duduk, dan dari ketika berbaring, kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka laksanakan sholat sebagaimana biasanya. Sungguh sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya dan atas orang-orang yang beriman. Surat An-Nisa ayat 103. Sholat 5 waktu sudah ditentukan waktunya. Yang pertama yaitu sholat subuh. Waktu sholat subuh dimulai sejak terbit fajar shidik hingga menjelang terbitnya cahaya matahari. Yang dimaksud fajar shidik adalah
cahaya kemerah-merahan di langit sebelah timur saat menjelang matahari terbit. Itu adalah waktu sholat subuh. Sholat yang kedua yaitu sholat zuhur. Waktu sholat zuhur dimulai sejak matahari telah tergelincir dan miring di sebelah barat dan berakhir hingga pajang bayang-bayang setiap benda sama persis dengan ukuran bendanya. Jadi kita berdiri itu bayangannya dengan tinggi kita berdiri itu sama. Itu artinya waktu sholat zuhur. Sholat yang ketiga yaitu sholat asar. Waktu sholat asar dimulai semenjak habisnya waktu sholat zuhur dan berakhir hingga terbenam matahari. Tidak diperbolehkan menunda sholat asar hingga menguningnya cahaya matahari, kecuali ada alasan yang bisa dibenarkan. Jadi kalau sholat asar tidak diperbolehkan untuk kita menunda-nundanya. Bila sudah kumandang azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terus di lafaz azan tersebut, hayya 'alas sholah. Nah, marilah kita menunaikan sholat. Hayya 'alal falah. Mari kita menuju kemenangan atau kesuksesan. Ya. Dan panggilan itu untuk umat hamba Allah yang beriman. Jadi kita yang merasa beriman, kita yang merasa anak muslim, ketika terdengar azan kita harus meninggalkan semua aktivitas, semua kegiatan, semua kesibukan kita tinggalkan, kemudian kita menuju ke masjid, rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian sholat yang keempat yaitu sholat maghrib. Waktu sholat maghrib dimulai sejak terbenamnya matahari hingga hilangnya megah merah. Sholat maghrib memiliki waktu yang paling pendek dibandingkan dengan waktu sholat fardu yang lainnya. Jadi sholat maghrib ini waktunya sangat pendek dibanding dengan sholat zuhur, sholat asar, dan sholat isya. Waktu sholat maghrib sangat pendek. Sholat yang berikutnya yaitu sholat isya. Waktu sholat isya dimulai sejak hilangnya mega merah dan berakhirnya hingga terbitnya fajar. Sholat isya memiliki waktu yang paling panjang dibandingkan dengan waktu sholat fardu yang lainnya. Nah, sholat isya ini memiliki waktu panjang dari sejak hilangnya mega merah berakhirnya hingga terbitnya fajar, yaitu masuk waktu subuh. Itu adalah panjang sekali waktu sholat isya. Tapi walaupun waktu sholat isya panjang, hendaknya melakukan sholat isya dengan di awal waktu. Kemudian berikutnya yaitu memahami makna bacaan sholat. Semua sholat 5 waktu sama, yang membedakan niat dan jumlah rakaatnya. Yang dimaksud 5 waktu adalah sholat subuh 2 rakaat, sholat zuhur 4 rakaat, sholat asar 4 rakaat, dan sholat maghrib 3 rakaat. Sholat isya 4 rakaat. Sebagai siswa yang muslim kamu harus mengetahui bacaan sholat wajib 5 waktu. Kamu harus juga mengerti makna dan bisa memahami maknanya. Adapun bacaan niat
Niat ada di dalam hati. Bacaan niat boleh diucapkan secara lisan atau diucapkan, dan boleh juga di dalam hati. Adapun niat harus sesuai dengan waktu sholat yang akan dilaksanakan. Contoh, bacaan niat sholat subuh. Contoh niat sholat subuh yaitu usolli fardhon subhi ra'ataini mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Saya sengaja sholat subuh 2 rakaat menghadap kiblat pada waktunya karena Allah Ta'ala. Jika kita makmum, kita tambahin makmuman, adaan makmuman lillahi ta'ala. Bila mana kita kebetulan menjadi imam, misalnya ayah kita sedang pergi atau belum pulang kerja, sedangkan waktu sholat duhur sudah terdengar, terus kita diminta oleh ibu kita untuk sholat di rumah, maka kita sebagai laki-laki harus menjadi imam, ya, yaitu dengan kata imaman lillahi ta'ala. Tinggal nambahin imaman atau makmuman. Adapun bacaan takbiratul ihram yaitu Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bacaan doa iftitah ada 2. Yang pertama, Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'atta bainal masyriqi wal maghribi. Allahumma naqqini min khatayaya kama yunaqqas thawbul abyadu minat danas. Allahumma ghsil min khatayaya bil ma'i wal salji wal barad. Ya, artinya, ya Allah, jauhkanlah aku dan kesalahanku sebagaimana Engkau telah menjauhkan antara timur dan barat. Ya Allah, bersihkanlah aku dari kesalahanku seperti bersihnya kain putih dari kotoran. Ya Allah, sucikanlah kesalahanku dengan air salju dan embun. Itu adalah doa iftitah yang pertama. Doa iftitah yang kedua, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kasira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Artinya, Allah maha besar, lagi sempurna kebesarannya, dan segala puji yang sebanyak-banyaknya bagi Allah. Dan maha suci Allah sepanjang pagi dan sore. Sungguh kuhadapkan diriku kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, di dalam keadaan cenderung kepada agama yang benar sebagai muslim, dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang persekutukannya. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam. Tiada sekutu baginya. Demikian yang diputuskan kepadaku, dan aku adalah orang-orang yang pertama-tama menyerahkan diri kepada Allah. Itu adalah doa iftitah yang kedua. Setelah kita membaca doa iftitah, kita dianjurkan membaca surat Al-Fatihah, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin.
yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Setelah kita membaca surat Al-Fatihah, kita membaca surat pendek atau surat yang kita hafal. Surat yang kita hafal. Itu adalah pertemuan kali ini. Demikian, nanti kita akan sambung bagaimana doa ruku, doa i'tidal, dan doa sujud. Kita insya Allah akan melanjutkan doa-doa tersebut dengan tumaknina tentunya, dengan ketenangan, dengan keseriusan, dengan kekhusyuan di dalam kita melaksanakan sholat fardu. Ya, demikian yang Bapak bisa sampaikan. Mohon maaf segala kekurangan. Apabila ada kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bila ada kesalahan datangnya dari pribadi Pak Anam yang sangat lemah dan banyak salah. Demikian, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.